Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar bersama kembali. Izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah bahasa Arab lanjut dengan materi fi'il sulasi mujarrad dengan 6 wazan fi'il. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Kahfi Amrullah SPDI MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk maju presentasi. Baik, kita masuk kepada pembahasan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada pembahasan fi'il sulasi mujarrad, kita pertama-tama harus mengetahui dahulu nih apa saja pembagian dari fi'il apabila ditinjau dari penyusunannya. Yang pertama, fi'il jika ditinjau dari penyusunannya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fi'il mujarrad dan fi'il mazid. Apa itu pengertian dari fi'il mujarrad? Fi'il mujarrad adalah fi'il yang tidak terdapat huruf tambahan di dalam kata tersebut. Jadi semua huruf penyusunannya itu adalah huruf asli. Dan fi'il mujarrad di sini dia terbagi lagi menjadi dua, yaitu fi'il sulasi mujarrad dan fi'il rubai mujarrad. Apa itu fi'il sulasi mujarrad? Sulasi itu dari kata salis, yaitu 3. Berarti fi'il yang terdiri dari 3 huruf asli dan tanpa adanya huruf tambahan. Contohnya ada fa'ala yaf'alu. Fa'ala dia kan ada 3 huruf kan, nah, berarti dia masuk ke wazan sulasi mujarrad. Yang kedua ada fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad dari arba, yaitu 4. Berarti fi'il yang huruf aslinya ada 4 huruf dan dia tidak memiliki huruf tambahan apapun. Contoh wazannya fa'lala yufa'lilu. Fa'lala itu terdiri dari 4 huruf, berarti dia masuk ke wazan rubai mujarrad. Yang kedua, fi'il mazid. Fi'il mazid di sini juga terbagi menjadi dua. Pengertian dari fi'il mazid belum. Fi'il mazid ialah fi'il yang asalnya tersusun dari 3 huruf asli atau 4 huruf asli. Maaf, ini saya salah, saya kurang dalam menulisnya. Fi'il yang asalnya tersusun dari 3 huruf asli atau 4 huruf asli, akan tetapi kata tersebut mempunyai huruf tambahan. Huruf tambahannya bisa berupa 1 huruf atau 2 huruf atau 3 huruf dikarenakan sebab tertentu. Fi'il mazid di sini terbagi menjadi dua juga, yaitu fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai mazid. Fi'il sulasi mazid berarti fi'il yang tersusun dari 3 huruf asli dan mempunyai huruf tambahan. Kalau rubai berarti fi'il yang terdiri dari 4 huruf asli dan mempunyai tambahan. Fi'il sulasi mazid di sini juga mempunyai salah satu contohnya, yaitu af'ala yuf'ilu. Dari af'ala di sini kita bisa mengetahui bahwa terdapat 1 huruf tambahan, yaitu selain huruf fa, ain dan lam, yaitu yaitu huruf hamzah. Berarti huruf tambahannya berupa huruf hamzah. Yang kedua, contoh dari rubai mazid ada wazan tafa'lala yatafa'lalu. Kita tadi sudah mengetahui wazan asli dari rubai mazid itu fa'lala. Berarti kita lihat selain huruf fa'lala itu berarti huruf tambahan. Jadi dalam wazan ini huruf tambahannya yaitu berupa huruf ta. Begitu. Lalu definisi dari fi'il sulasi mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fi'il sulasi mujarrad yaitu fi'il madinya terdiri dari 3 huruf asli tanpa adanya huruf tambahan apapun. Jadi kalau dipisah sulasi itu 3 huruf asli, mujarrad berarti tidak ada tambahan. Tidak menerima tambahan di dalam fi'il tersebut. Itu arti dari mujarrad. Fi'il sulasi mujarrad di sini mempunyai contoh. Contohnya ialah kita lihat dari fi'il madinya ya. Contohnya kataba, qara'a dan rodda. Rodda ini dia kalau misal kita hanya melihat saja itu hanya terdapat 2 huruf kan, tapi dia asalnya dari sebelum dia diiklal, proses iklal dalam shorof, dia mempunyai 3 huruf, yaitu rodada. Nanti perubahannya bagaimana belajar di kesempatan yang lain. Kataba itu tersusun dari 3 huruf asli, qara'a juga 3 huruf asli, rodada juga 3 huruf asli. Makanya dia masuk ke dalam
wazan fi'il sulasi mujarrad. Nah, kita sekarang masuk ke wazan-wazan di dalam fi'il sulasi mujarrad. Wazan-wazan di dalam fi'il sulasi mujarrad di sini ada 6 wazan. Yang pertama, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan terakhir fa'ila yaf'ilu. Sebelum masuk ke dalam tasrifan 6 wazan ini, kita harus mengetahui nih, apa saja bina-bina yang terkandung di dalam wazan-wazan 6 wazan tadi. Kita bahas satu-satu. Oh, maaf, sebelumnya catatan, tidak di semua wazan itu mempunyai bina yang lengkap. Tidak mempunyai 8 bina yang lengkap. Kemarin bina yang lengkap itu ada bina salim, bina mahmus, bina mudha'af, bina misal, bina ajwaf, bina nakis, bina lafif makrun, dan bina lafif mafruk. Nah, tidak semua wazan itu mempunyai 8 bina tadi. Jadi macam-macam. Kita harus menghafal satu persatu di dalam bina itu. Di dalam wazan itu terdapat bina apa saja. Yang pertama, wazan fa'ala yaf'ulu. Dia hanya mempunyai 5 bina, yaitu bina salim. Contohnya kata bayak tubuh bina salim, yaitu berarti fi'il yang dia tidak mempunyai huruf ilat. Dia terdiri dari huruf asli saja. Ada kata bayak tubuh. Jadi di dalam kata-kata bayak tubuh itu tidak terdapat huruf alif waw ya kan. Nah, itu namanya dinamakan bina salim. Yang kedua, bina mahmus. Bina mahmus ialah kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Kahfi dan Mbak Haula, yaitu fiil yang dia terkandung di dalamnya terdapat huruf hamzah. Baik itu di dalam fa fiil, hamzahnya terdapat di dalam fa fiil, atau hamzahnya terdapat di ain fiil, atau hamzahnya terdapat di lam fiil. Itu termasuk bina mahmus. Di sini saya ambil contoh yang hamzah terdapat di fa fiilnya. Contohnya akala yakulu. Bina mudha'af. Bina mudha'af tadi yang ain dan lam fiilnya berupa huruf yang sama. Jadi kalau digabung menjadi huruf yang bertasydid itu bina mudha'af. Contohnya ada madda yamuddu. Ajwaf, bina yang huruf mu'talnya, mu'tal itu alif waw ya, terdapat di salah satu huruf ain fiilnya. Contohnya sona yasunu. Sona huruf ilatnya ada di ain fiil, makanya dia masuk ke dalam contoh bina ajwaf. Nakis yaitu fiil bina yang lam fiilnya berupa huruf ilat. Contohnya da'a yad'u. Alifnya terdapat di huruf lam, makanya dia masuk ke dalam contoh bina nakis. Nah, yang kedua ada wazan fa'ala yaf'ilu. Di sini dia lengkap. Kalau yang fa'ala yaf'ilu dia binanya lengkap. Yang pertama bina salim. Contohnya ada doroba yadribu, sama kan kayak wazan fa'ala yaf'ilu, doroba yadribu. Yang kedua mahmus, wa ada ya'idu. Yang ketiga mudha'af, farra yafirru, aslinya farara yafriru. Yang keempat ada bina misal, wa ada ya'idu. Yang keempat yang kelima ajwaf saro yasiru, maaf itu saya salah, kurang alif, harusnya saro yasiru. Yang keenam nakis, roma yarmi. Yang ke 7 lafif makrun, ada syawa yashwi. Lafif makrun ini ialah bina yang ain dan lam fiilnya dia berupa huruf ilat. Kita lihat di contoh ini syawa itu kan ada huruf ilat 2 kan, yang terakhir huruf waw dan huruf alif maksurah. Yang ke terakhir ada lafif mafruk. Lafif mafruk itu ialah bina yang huruf ilatnya ada di fa fiil dan lam fiil. Seperti contoh itu fa fiilnya berupa waw, waw itu termasuk huruf ilat, dan lam fiilnya berupa alif maksurah. Alif maksurah juga termasuk huruf ilat, makanya dia masuk ke dalam contoh lafif mafruk. Yang ketiga ada wazan fa'ala yaf'alu. Dia hanya mempunyai 5 bina. Hanya ada bina salim, mahmus, misal, ajwaf, dan nakis. Nanti contohnya saya bacakan saja. Salim contohnya ada fataha yaftahu, mahmus ra'a yar'a, misal wada'a yada'u, ajwaf saroyasi.
Oh maaf, ini belum saya ganti contoh dari ajwaf. Sebentar. Maaf sebelumnya, ternyata di bab di bina di wazan fa'ala yaf'alu tidak terdapat bina ajwaf. Jadi, sebelum saya hapus. Nah, lanjut di wazan fa'ila yaf'alu, dia juga mempunyai bina lengkap, yaitu ada bina salim yang mempunyai contoh alima ya'lamu, mahmuz ba'isa ya ba'asu, mudha'af addu ya'addu, misal wajila yaujalu, ajwaf khafa ya khafu, nakis radiya yardo, lafif makrun qawiya yaqwa, lafif mafruk wajiya yauja. Lanjut ke wazan fa'ula yaf'ulu, mempunyai 5 bina saja. Yang pertama bina salim yang mempunyai contoh hasuna yahsunu, mahmuz aduba ya'dubu, misal wajuha yaujuhu, ajwaf tala yatulu, nakis rohuwa yarhu. Wazan yang terakhir yaitu wazan fa'ila yaf'ilu, hanya mempunyai 3 bina, yaitu bina salim, misal, dan lafif mafruk saja. Bina salim yang pertama mempunyai contoh hasiba yahsibu, bina misal wa miko yamiku, lafif mafruk contohnya waliya yali. Begitu. Bentuk-bentuk tasrifan di dalam fi'il sulasi mujarrad. Jadi di sini ada tasrifan. Nanti bisa dibaca sendiri dan dihafalkan seperti perintah dari Pak Kahfi. Di sini saya cantumkan contoh-contoh tasrifannya. Coba kita baca yang bina sahih atau salim saja. Bab yang fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Di sini dia sighahnya lengkap, ada bina, ada sighah fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amar, fi'il nahyi, isim zaman makan, dan isim alat. Di sini bab wazan fa'ala yaf'ulu dia mempunyai sighah yang lengkap juga. Jadi nanti ada di beberapa wazan ada beberapa tasrifan yang tidak memiliki sighah yang lengkap, seperti tidak memiliki isim maf'ul atau isim alat dan lain sebagainya, karena ada beberapa sebab. Wazan yang kedua fa'ala yaf'ilu, kita baca tasrif asalnya. Fa'ala yaf'ilu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun. Yang ketiga ada fa'ala yaf'alu, contohnya fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Selanjutnya bina fa'ila yaf'alu, tasrifannya fa'ila yaf'alu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Nah, di sini pada wazan ini tidak terdapat sighah isim alat. Alasannya mengapa? Nanti insyaallah di slide berikutnya akan saya jelaskan di terakhir ya. Selanjutnya fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu tapi sudah. Ini selanjutnya. Fa'ila yaf'ilu. Ada fa'ila yaf'ilu fu'lanan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun, if'il taf'il maf'ilun maf'ilun. Pada wazan ini tidak terdapat sighah isim alat. Yang terakhir ada wazan fa'ula yaf'ulu, contoh tasrifannya fa'ula yaf'ulu fu'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun, uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun. Nah, di sini di wazan ini tidak terdapat sighah isim maf'ul dan isim alat. Oke. Jadi kita sebelum masuk ke penjelasan mengapa tadi di wazan-wazan tadi tasrifannya bisa tidak lengkap, kita harus mengetahui dulu nih fiil apabila ditinjau dari objeknya. Yang pertama ada fiil lazim, yang kedua fiil muta'addi. Fiil lazim yaitu fiil yang tidak membutuhkan objek di dalam kalimatnya. Jadi hanya bisa
sebuah kalimat bisa disebut sempurna hanya dengan fiil dan fa'il saja. Jadi si fiil tersebut tidak membutuhkan objek. Dengan tidak adanya objek, kita sudah paham apa makna dari fiil tersebut. Contohnya, jalasa rajulun, seorang laki-laki tersebut telah duduk. Tanpa adanya objek, kita sudah mengetahui bahwa sudah jelas bahwa seorang laki-laki tersebut duduk. Yang kedua, fiil muta'addi. Fiil muta'addi berarti kebalikan dari fiil lazim, yaitu fiil yang dalam kalimatnya membutuhkan objek. Contohnya, qara'tul bintul qur'ana, anak perempuan itu membaca Al-Qur'an. Jadi qara'a di sini yaitu fiil muta'addi karena dia membutuhkan objek. Apabila tidak disebutkan objeknya, hanya qara'at al-bintu, anak perempuan itu membaca, kita masih bingung, masih rancu apa makna dari kalimat itu. Seorang perempuan itu dia membaca apa gitu. Jadi membutuhkan objek lanjutan yaitu Al-Qur'an. Anak perempuan itu membaca Al-Qur'an. Barulah kita paham apa arti dari qara'a tersebut. Nah, alasan tidak adanya isim maf'ul dan isim alat tadi yaitu isim maf'ul dan isim alat hanya terdapat pada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi tadi yang membutuhkan objek yang bermakna perbuatan fisik saja. Contohnya membaca. Sehingga apabila wazan yang memiliki contoh fi'il-fi'il yang bermakna lazim yang tidak membutuhkan objek tadi tidak memiliki tasrifan isim maf'ul dan isim alat. Kenapa seperti itu? Yang pertama alasannya karena fi'il lazim bermakna sifat tetap atau keadaan. Yang kedua, karena si fi'il lazim tadi tidak memiliki objek. Jadi tidak bisa dibentuk sebagai isim maf'ul. Isim maf'ul itu kan artinya yang dikenai pekerjaan. Bagaimana kita bisa membuat isim maf'ul yang dikenai pekerjaan kalau tidak ada objeknya? Nah, jadi itu dua alasan tadi yang menjadi sebab fi'il lazim tidak mempunyai isim maf'ul dan isim alat. Akan tetapi di sini terdapat pengecualian, yaitu fi'il muta'addi bisa juga tidak memiliki tasrifan isim alat walaupun ia memiliki isim maf'ul. Mengapa? Karena yang pertama tergantung pada makna fi'ilnya. Apabila fi'il tersebut tidak menggambarkan pekerjaan yang biasa dilakukan dengan memakai alat, maka otomatis ia tidak memiliki tasrifan isim alat karena ia memang tidak dibutuhkan gitu. Contohnya, alima ya'lamu. Alima ya'lamu itu artinya mengetahui. Alima ya'lamu ini dia termasuk fi'il muta'addi nih, tapi kenapa dia tidak mempunyai isim alat? Karena alima ya'lamu ini merupakan perbuatan maknawi, bukan perbuatan fisik yang membutuhkan alat. Yang kedua, isim alat hanya dibuat dari fi'il yang memiliki potensi untuk menghasilkan alat fisik, dan fi'il itu penting untuk dibentuk isim alatnya. Contohnya nih, fataha yaftahu itu artinya membuka. Fi'il ini penting untuk diketahui isim alatnya karena ia merupakan perbuatan fisik, yaitu kalau isim alatnya yaitu miftahun, alat untuk membuka. Jadi ada alat untuk membukanya tadi. Kalau alima kan kita tidak bisa mengatakan alat untuk mengetahui, itu kan tidak cocok ya. Kalau fathah alat untuk membuka, nah baru itu kita bisa buat jadi isim alat. Miftahun artinya alat untuk membuka atau biasa kita sebut dengan kunci. Nah, kesimpulan, fi'il sulasi mujarrad ialah fi'il madinya terdiri dari 3 huruf dan tidak memiliki huruf tambahan apapun. Di dalam fi'il sulasi mujarrad ini dia mempunyai 6 wazan, yaitu fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Masing-masing memiliki jumlah sighah yang berbeda-beda tergantung jenis fi'ilnya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu murni dari kesalahan saya, dan apabila ada kelebihan itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.